Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah duduk cukup lama dengan berzikir, membaca beberapa surat tertentu dari kalamullah, kemudian tadi kita baca lagi surat Yasin. Nah, kita sekarang bisa melanjutkan dengan thalabul ilm, mencari ilmu. Mudah-mudahan semua rangkaian yang kita lakukan di awal tadi menjadikan diri kita layak untuk diberi ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, malam hari ini saya ambil tema seni menata hati. Ya, seni menata hati. Insya Allah tema ini manfaat dan barokah. Saya tadi mengulangi baca surat Yasin, itu ada sebabnya. Salah satunya karena saya bermimpi bertemu guru saya, yang guru saya itu mengajak untuk membacakan surat Yasin bagi salah satu keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Maka saya amalkan malam hari ini. Kemudian yang kedua, terkait masalah hati, maka kita perlu mengingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu apapun itu ada hatinya. Ya, sesuatu apapun itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Rasul kemudian menyatakan sallallahu alaihi wasallam, sedangkan jantungnya atau hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu terkait hadis tersebut mengajarkan agar kita setiap hari membaca surat Yasin sedikitnya sekali. Ya, sedikitnya sekali. Kenapa? Karena kalau tidak bisa dapat Al-Quran semuanya, minimal dapat jantungnya. Ya, minimal dapat jantungnya. Setiap hari sekali. Beliau bahkan mengatakan, barang siapa yang membaca surat Yasin setiap hari sekali, baca Yasin gitu istiqomah, maka hatinya tak akan mati. Maka hatinya tak akan mati, hatinya akan hidup. Karena ada keterkaitan antara jantung atau hatinya Al-Quran dengan hatinya manusia. Maka manusia yang perhatian pada hatinya Al-Quran, maka hatinya akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu cara atau seni mengelola hati adalah ya memberinya konsumsi yang benar untuk hati. Ini salah satunya adalah membaca surat Yasin. Mudah-mudahan setelah malam hari ini saya pribadi, keluarga saya, sahabat saya, antum semua yang hadir di sini, sahabatku dimanapun antum berada, setiap hari bisa baca surat Yasin istiqomah sampai nanti diyasinkan setelah panjang umur. Amin. Nanti kalau kita udah panjang umur, meninggal dunia, husnul khotimah, kita juga akan dibacakan surat Yasin. Kenapa? Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, bacakan yang maknanya, bacakan surat Yasin untuk orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Iqra'u Yasin ala mautakum au kama qala sallallahu. Bacakan surat Yasin untuk orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Itu maknanya, yang sudah meninggal belum dikubur, bacakan surat Yasin. Yang sudah meninggal, ya kemudian sudah dikubur, bacakan surat Yasin. Yang sudah meninggal, sudah dikubur dan sudah lama di kuburan, bacakan surat Yasin. Manfaatnya apa? Kalau ada orang nanya apa manfaatnya baca surat Yasin, jawabannya adalah tanyakan saja apa manfaatnya baca Al-Quran. Apa manfaatnya baca Al-Quran?
Kadang ada orang yang mengatakan, orang yang meninggal kok dibacakan Al-Quran, yang meninggal sudah meninggal. Apa manfaatnya orang meninggal dibacakan Al-Quran? Jawabannya adalah, kalau kamu bacakan Al-Quran, minimal kamunya dapat manfaat, yang hidup dapat manfaat. Yang kedua, di sekitar orang yang meninggal tadi, yang hidup juga dapat manfaat. Nah kalau yang hidup dapat manfaat, ketika Al-Quran itu dibacakan, rahmat itu tuh turun, maka rahmat juga akan turun kepada orang yang meninggal dunia. Jadi itu manfaatnya paling sedikit ya, paling minimal. Belum manfaat-manfaat yang lain. Siap kita mujahadah baca Yasin tiap hari? Insya Allah ya. Ini saya ngajak diri saya dan antum semuanya. Biar apa? Biar hati kita tidak mati, biar hati kita hidup. Nah manfaatnya apa hati hidup? Saya mau nanya boleh ini. Sederhana pertanyaan. Manfaatnya apa? Lidah kita hidup. Tahu istilah lidahnya mati? Kemarin waktu COVID ada enggak yang lidahnya mati? Dikasih apa-apa enggak terasa. Ada yang hidungnya mati. Dikasih aroma macam-macam enggak terasa. Lidahnya mati, ada pula yang naudzubillah min dzalik, kena kanker lidah, lidahnya mati. Semoga kita selamat dari penyakit tersebut dan penyakit apapun, amin. Lidahnya mati dikasih rasa asin enggak terasa, rasa manis enggak terasa. Enggak merasakan apa-apa. Ini lidah kalau mati kira-kira hidup enak enggak ya? Padahal makan tuh enaknya di mana? Makan enaknya di mana? Lidah. Jadi kalau pengen kamu makan enak, bohongi lidah. Enak iki. Ya, walaupun gak enak nanti lama-lama rasanya enak. Tapi bohongi lidah itu mudah atau susah? Susah, karena yang pandai berbohong, jawab. Yang pandai berbohong, lidah. Jadi kalau mau bohongi lidah, mudah atau susah? Susah. Maka jangan coba-coba membohongi lidah. Angel itu. Lidahnya nggak bisa dibohongi. Ini begitu lidahnya ini rusak, maka makanan apapun nggak berasa. Bayangkan makan apapun nggak berasa. Lah terus kenikmatan hidup itu kan, mohon maaf ya, kenikmatan hidup itu yang paling enak apa? Makan, minum, tidur ya. Terus apa lagi? Kenikmatan penglihatan ya. Apalagi? Nikah. Nah, tanya yang sudah nikah. Banyak yang sudah nikah mengatakan enaknya cuma sebentar, Beb. Ya, selebihnya penuh suka dan duka. Ya, penuh suka dan duka. Nikmat ini mulut, dikasih lidah ini untuk merasakan tuh nikmatnya luar biasa. Kalau lidahnya rusak, ya naudzubillah min dzalik. Mata, kalau matanya rusak, Masya Allah, itu dikasih gambar apapun, warnanya dia jadi bingung. Ini warnanya apa ini? Gak bisa melihat dengan jelas. Ada yang sama Allah dikasih ujian, penglihatannya warnanya diambil sebagian. Namanya buta warna. Ada yang bahkan diambil seluruhnya. Namanya tunanetra. Ada yang bisa lihat, tapi sama Allah Ta'ala dikasih selaput-selaput jadinya rabun. Kita yang mata kita normal, alhamdulillah. Itu kalau kemudian baca tulisan, tiba-tiba kok belawur. Belawur itu apa ya? Terus pokoknya ngeblur gitu ya. Tiba-tiba ngeblur. Enak atau enggak enak? Enggak enak, double-double. Enggak enak ya? Bayangkan kalau sepanjang hidup lihat apapun double gitu. Enak enggak hidupnya? Enggak enak. Telinga. Kalau telinga ini fungsinya rusak, ya denger jadinya enggak enak. Itu ada orang yang sepanjang hidupnya di telinganya dengar suara naudzubillah min dzalik. Ujian. Ya, semacam itu enggak enak. Ada orang yang telinganya Dolby stereo. Bahkan mungkin surround ya. Dengar apapun itu jelasnya luar biasa. Enak yang semacam itu. Kenapa saya kasih contoh ini?
Mata kalau enggak beres, telinga kalau enggak beres, lidah kalau enggak beres, hidung kalau enggak beres, maka kehidupan ini jadinya enggak enak. Nah bayangkan kalau yang enggak beres hati, gimana itu? Padahal begitu hati ini enggak beres, mata yang beres jadinya enggak beres. Begitu hati ini tidak beres, hidung yang beres, mulut yang beres, telinga yang beres, jadinya enggak beres karena hati. Nah kalau begitu yang paling penting untuk kita jaga nomor satu apa? Hati. Hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Karena hati ini begitu dia rusak, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau hati ini baik, seluruh tubuh akan jadi baik. Kalau hati ini rusak, seluruh tubuh akan jadi rusak. Seluruh tubuh, ruhnya akan rusak, jasadnya akan rusak. Kalau hatinya rusak, maka perhatian kepada hati menjadi tuntutan setiap orang yang hidup di alam dunia ini agar selamat sampai akhirat nanti. Itu kalau kita betul-betul paham fungsi hati. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana. Lagi makan enak. Terus dapat cerita, teman kita cerita di depan kita, ada orang tadi ketabrak, tangannya ucul. Naudzubillah min dzalik. Kakinya putus. Terus dia di tengah jalan tergeletak, darah mengalir, dia kejel-kejel. Dengar cerita gitu waktu makan, enak enggak? Enak enggak? Loh kan itu kan telinganya Dolby. Bahkan nyampe ke nya itu pakai suron itu. Tangannya putus, tangannya ucul. Bahkan dinyanyikan. Orangnya kecil-kecil. Saya mau nanya, dengar gitu di hati enak enggak? Walaupun dinyanyikan dengan lagu yang enak, hasilnya enggak enak. Karena bukan urusan telinga lagi, urusannya masuk ke dalam hati. Begitu hati enggak enak, makanannya nafsu enggak kita nih? Ora kolu aku. Enggak nafsu saya makan. Kenapa jadi enggak nafsu makan? Hatinya kena omongan yang enggak enak. Atau misalnya, mohon maaf buat ini jombloan ini. Yang mengincar anak Pak Lurah. Ada di sini jombloan mengincar anak Pak Lurah? Ada ya? Ada. Nah kalau dengar misalnya ini ya, misal, jangan anak Pak Lurah, yang lebih tinggi lagi lah. Jombloan mengincar anak gubernur. Wah Masya Allah nih, nekat kelas nekat ya. Karena tinggal satu kampung, ya satu kampung. Dari kecil naksir sama anaknya gubernur. Udah berjuang dia, nabung, kuliah, kerja, PD, tanggal sekian saya akan coba melamar. Misal tanggal 30 mau ngelamar, tiba-tiba malam ini dapat berita, Pak Gubernur baru saja dapat calon mantu. Saya mau nanya, cuman dengar begitu loh ya, saya mau nanya, kira-kira hidupnya jadi enak atau enggak enak anak tadi? Enggak enak. Ketemu orang, kamu kenapa? Masya Allah. Dibawakan uang 20 juta, gila. Emosi, wajah gak enak, semuanya jadi gak enak. Gara-gara apa? Gara-gara matanya diculek? Enggak. Gara-gara telinganya kena sesuatu masuk ke dalam telinganya? Enggak. Gara-gara mendengar sesuatu yang membuat hatinya jadi enggak enak. Rusak semua nih, semua jadi rusak. Suasana yang enak jadi enggak enak, makanan yang enak jadi enggak enak. Saudara yang enak jadi enggak enak, gara-gara hati kita enggak enak. Berarti melindungi hati penting atau enggak penting? Penting, makanya daripada sibuk mengelola mata, daripada sibuk mengelola telinga, daripada sibuk mengelola mulut, daripada sibuk mengelola hidung, daripada sibuk mengelola body,
Ada enggak yang sibuk mengolah body? Yang fitness, yang Masya Allah olahraga luar biasa, bagus. Tapi nomor satu, sibuklah mengelola hati. Bu, sudah diet hati belum Bu? Diet hati contoh, mengurangi membaca sesuatu yang merusak suasana hati. Sudah belum Bu? Diam itu tanda tafakur, saudara-saudara. Ini ibu-ibu lagi tafakur. Kelihatannya sudah, Beb. Tapi ini kalau saya tinggalkan grup yang satu ini, hidup rasanya kurang enak. Kenapa? Tanpa gosip di setiap hari hidup rasanya hambar, seperti nggak ada garam. Jadi membaca gosip itu dibutuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kita harus mulai mengelola hati. Berita yang nggak enak, nggak usah dibuka. Saya tuh kan lihat nomornya saya share ke siapapun ya. Jadi kan dia sering kadang dapat kiriman-kiriman video nggak jelas gitu. Begitu kebuka, kik, cep tak pateni dial. Begitu ada yang WA cerita, suami saya dial. Kenapa? Nah, karena cerita nggak enak, nggak enak. Saya dipecat, ini bos saya del. Nggak mau, tapi saya baru saja dapat anak, ini cocok ini. Ini berita yang menyenangkan. Ini boleh ya, di screenshot, di share boleh. Karena berita itu membuat senang orang banyak. Bukan berarti kita nggak boleh mendengar berita yang nggak enak. Orang namanya hidup ya mendengar yang nggak enak. Tapi dikelola, jangan dipelihara. Jangan diteruskan pada orang lain. Jangan dilihat terus, jangan. Makanya orang-orang ditanya, kenapa kamu kok pajang fotonya para kiai dan para habaib, para ustadz di rumahmu? Lebih enak dilihat. Betul ya, pajang fotonya Ustadz Iis di rumah, kan enak dilihat. Orangnya lagi hilang itu ya. Enak dilihat, pajang fotonya Ustadz Iis, dilihat menyenangkan. Kan begitu. Lihat orang yang kita cintai dipajang fotonya, senang kita. Tapi kadang ada gambar-gambar ini yang muncul di WA, di Facebook, di IG ya. Apalagi di scroll gitu munculnya aneh-aneh. Jangan berhenti, del langsung, singkirkan. Itu termasuk seni mengelola hati. Yang kita lihat, yang kita dengar, jaga.